Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas materi tentang sistem reproduksi. Kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Nah, pernah gak sih kalian berpikir bagaimana proses terjadinya bayi? Proses ini diawali dengan adanya pertemuan antara sel ovum dan sel sperma membentuk zigot yang terus berkembang menjadi janin. Sel ovum dari ibu dan sel sperma dari ayah. Nah, berikut ini kita akan membahas tentang organ reproduksi laki-laki dan wanita. Yang pertama kita akan membahas mengenai organ reproduksi laki-laki, yaitu terdiri dari penis, lalu skrotum testis, dan saluran pengeluaran. Selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai masing-masing organ reproduksi laki-laki. Yang pertama kita akan membahas mengenai penis. Penis ini terdiri atas 3 bagian, yaitu akar, badan, dan gagang penis. Fungsi penis untuk kopulasi atau persetubuhan, pengeluaran urin, dan semen. Badan penis terdiri atas 3 jaringan, yaitu erektil silindris yang berongga dan banyak pembuluh darah, yaitu 2 korpus cavernova dan 1 korpus spongiosum yang membungkus saluran uretra. Ketika terjadi ejakulasi, sperma keluar melalui saluran uretra. Jika ada rangsangan seksual, rongga-rongga jaringan erektil terdiri penuh oleh darah, maka penis menjadi tegang dan mengembang yang disebut dengan ereksi. Gland penis atau kepala penis banyak mengandung ujung-ujung saraf sensorik. Kepala penis tertutup oleh lipatan kulit longgar, preposium atau kuluk. Pada kulit akar penis ditumbuhi rambut. Cairan semen mengandung 90% air dan 50-120 juta sel sperma. Volume sperma hanya 5% dari total volume cairan semen. Sel sperma dalam saluran reproduksi wanita dapat bertahan hidup sekitar 2-75 jam. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum itu berjumlah sepasang yang dipisahkan oleh septum internal. Pada masing-masing skrotum terdapat testis. Pada skrotum terdapat otot dartos dan otot kremaster. Otot dartos berfungsi untuk menggerakkan krostum untuk mengerut dan mengendur dalam rangka adaptasi terhadap udara panas maupun dingin. Pada saat udara panas, maka tali yang mengikat skrotum akan mengendur dan membiarkannya turun lebih jauh dari tubuh. Sebaliknya, apabila udara dingin, maka tali tersebut akan menarik skrotum mendekati tubuh, sehingga akan tetap hangat. Hal ini dilakukan untuk menunjang fungsi dari testis. Selain otot dartos juga berfungsi dalam merespon rangsang seksual. Sedangkan otot kremaster berfungsi untuk mengatur suhu lingkungan testis agar lebih rendah dari suhu tubuh. Yang ketiga yaitu testis. Seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa testis terdapat dalam kantong skrotum. Fungsi testis adalah untuk memproduksi sperma. Proses spermatogenesis atau pembentukan sperma terjadi di sel-sel tubulus seminiferus. Sperma yang dihasilkan oleh seorang laki-laki dewasa normal kurang lebih 100 juta sel sperma setiap hari. Sperma berfungsi untuk meneruskan keturunan. Testis yang menghasilkan hormon reproduksi yaitu testosteron yang dihasilkan oleh sel-sel Leydig yang terletak di celah-celah antara tubulus seminiferus. Ciri-ciri kelamin sekunder pada seorang laki-laki dan antara lain yaitu pertama, suara yang membesar, kedua, tumbuh kumis, jenggot, serta rambut pada bagian tertentu, dan yang ketiga yaitu bentuk dada yang bidang. Saluran pengeluaran ini terdiri atas saluran epididymis, saluran vas deferens, saluran ejakulasi, dan saluran uretra. Selanjutnya yang kedua yaitu organ reproduksi pada wanita. Organ reproduksi wanita ini terdiri atas ovarium, tuba fallopi, uterus, vagina, dan vulva. Yang pertama adalah ovarium. Ovarium atau indung telur terletak di sebelah kiri dan kanan rahim.
Bentuk ovarium seperti buah kenari dengan panjang 3-5 cm, lebar 2-3 cm, dan tebal 1 cm, dan berat 15 gram. Ovarium berfungsi sebagai tempat oogenesis atau pembentukan ovum atau sel telur, menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Sel telur diproduksi setiap 28 hari. Hormon estrogen dan progesteron akan mempengaruhi sifat-sifat pada wanita untuk menjadi dewasa. Yang kedua yaitu tuba falopi. Tuba falopi disebut juga oviduct, yaitu merupakan saluran yang panjang menuju ke rahim. Setelah telur mengalami pematangan, selanjutnya akan disalurkan melewati oviduct. Di dalam saluran inilah terjadi pembuahan antara sperma dan ovum. Di dalam sepanjang saluran tuba falopi ini terdapat rambut-rambut getar atau cilia yang berfungsi untuk mendorong atau mempermudah jalannya zigot hasil pembuahan. Yang berikutnya adalah uterus. Uterus atau rahim merupakan suatu rongga pertemuan dari dua saluran tuba falopi bagian kiri dan kanan. Uterus berbentuk seperti buah pir terbalik. Bagian leher bawah dari uterus adalah serviks atau leher rahim. Dinding rahim tersusun atas perimetrium atau lapisan terluar, myometrium atau lapisan tengah berupa otot polos, dan lapisan endometrium atau lapisan terdalam. Fungsi uterus atau rahim ini adalah sebagai tempat menempelnya janin sehingga tumbuh besar. Kehidupan janin ditopang oleh plasenta. Plasenta akan mencangkupi kebutuhan janin yang berupa O2 dan makanan yang diperoleh dari ibunya. Selanjutnya adalah vagina. Vagina merupakan suatu saluran tempat berlangsungnya proses kopulasi atau pertemuan antara dua alat kelamin, jalan keluar menstruasi, dan jalan keluar bayi. Panjang vagina yaitu 8-10 cm. Dindingnya berlipat-lipat dan elastis. Vagina bermuara pada vulva. Vagina terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama yaitu selaput lendir atau membran mukosa. Selaput lendir merupakan bagian terluar dari vagina yang dapat mensekresikan lendir pada saat terjadinya rangsangan seksual. Lendir tersebut dihasilkan oleh kelenjar Bartholin. Pada bagian vagina juga terdapat jaringan otot. Jaringan otot penyusun vagina adalah otot polos yang dapat berkontraksi untuk memperbesar saluran vagina dan uterus serta mengembalikan ke bentuk semula. Hal ini diperlukan dalam proses persalinan. Kemudian yang ketiga yaitu jaringan ikat. Jaringan ikat dan jaringan otot berperan dalam melebarkan uterus sehingga janin akan keluar. Pada saat janin sudah dilahirkan, maka kedua jaringan ini akan mengembalikan uterus ke bentuk semula. Yang berikutnya adalah yang nomor 5 yaitu vulva. Vulva merupakan organ reproduksi wanita luar yang terdiri atas bagian-bagian berikut. Yang pertama adalah mons pubis, merupakan bagian vulva yang tersusun atas jaringan lemak dan akan ditumbuhi rambut bila sudah masa pubertas. Yang kedua, labia mayor. Labia mayor atau bibir besar terletak di bawah mons pubis, berupa lipatan berjumlah sepasang, ditumbuhi rambut bila sudah masa pubertas. Yang ketiga yaitu labia minor. Labia minor atau bibir kecil merupakan dua lipatan kulit di antara kedua labia mayor. Labia minor tidak ditumbuhi rambut, mengandung kelenjar keringat dan kelenjar sebasea. Yang keempat yaitu klitoris, merupakan organ erektil pada wanita, terletak di bagian atas dari struktur labius. Klitoris banyak terdapat pembuluh darah dan ujung-ujung saraf yang sangat sensitif. Yang kelima yaitu orificium uretra, yaitu merupakan saluran keluar urin dari kandung kemih. Yang keenam yaitu mulut vagina. Mulut vagina dikelilingi membran yang disebut hymen atau selaput darah. Jadi ada dua saluran yang langsung berhubungan dengan vulva, yaitu orificium uretra dan vagina. Nah, lalu bagaimana proses terjadinya
Tahukah kamu bagaimana proses terjadinya ovulasi? Ovulasi adalah proses pelepasan sel telur atau ovum dari ovarium indung telur. Proses ovulasi dipengaruhi oleh dua hormon. Saat ovulasi adalah masa subur seorang wanita. Masa subur seorang wanita ini berlangsung beberapa hari. Satu siklus haid dimulai pada hari pertama setelah hari terakhir masa haid sebelumnya dan berakhir pada hari pertama masa haid berikutnya. Mulai pada hari pertama siklus ini, sel telur bersama folikelnya akan mengalami pematangan, lalu sekitar 13-15 hari sebelum hari pertama haid yang akan terjadi ovulasi. Sel-sel telur yang berada di dalam folikel bila telah masak, maka folikel dan dinding ovarium robek. Lalu sel telur yang sudah matang akan keluar dan masuk ke dalam oviduk melalui infundibulum. Telur dewasa yang berada di oviduk akan dihanyutkan ke dalam rahim dengan cairan khusus. Sel telur masa dewasa ini dapat dibuahi dalam tempo 24 jam setelah dilepaskan oleh ovarium, yaitu pada saat dalam perjalanan menuju rahim. Setelah sel telur dilepaskan, maka sel folikel menjadi kosong dan berubah menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini dengan didukung oleh LH akan memicu terbentuknya hormon estrogen dan progesteron. Kemudian menstruasi. Menstruasi yaitu proses meleburnya ovum yang gagal dibuahi bersama dengan lapisan dinding uterus berlangsung secara periodik. Pada saat terjadinya menstruasi pada wanita, seringkali dihasilkan darah yang disertai jaringan-jaringan kecil tetapi bukan darah. Siklus pada saat menstruasi terjadi membutuhkan waktu sekitar 28 hari sampai 1 bulan. Itulah sebabnya siklus ini diberi istilah mens yang berasal dari bahasa Yunani yang artinya 1 bulan. Menstruasi atau haidnya terdiri selama 2-7 hari. Lalu bagaimana seorang wanita mengalami menopause? Menopause yang dialami oleh wanita yang berumur 45-50 tahun terjadi karena oosit primer yang terbentuk semuanya mengalami degradasi sehingga tidak sampai pada tahap pembentukan ovum. Jadi ini merupakan siklus menstruasi. Baik, sampai di sini pembahasan mengenai struktur dan fungsi dari organ reproduksi dan dari laki-laki dan wanita. Selanjutnya pada minggu depan kita akan membahas bagian 2 yaitu mengenai kelainan dan teknologi sistem reproduksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.